Pas wahyu tidak boleh memukul wajah istri dikala emosi. Akhirnya apa? Wahyu enggak, ketika wahyu sudah ada penyesalan, mungkin curhat sama Pak Kades, Pak Lurah, pripun kula niki Pak Lurah, kok saged ngeten niki, akhir dikandani karo Pak Lurah, memang kowe sing salah Mas. Dadi wong lanang iki sing sabar, aja ngaplengak. Jenenge wedok mobil-mobil cerewet itu biasa. Bojoku yo ngono. Cuma sing sabar. Ngono dari Pak Lurah kan. Terus pripun Pak Kades, kono jemputan bojomu ning Siliwangi. Jemput tenan, dikejar kalau wahyu. Jatuh bangun aku mengejarmu kejar. Ketika mengejar kedua kalinya nggak tanggung-tanggung wahyu. Apa yang dibawa? Segenggam cinta. Kudi cinta ini. Lalu sampai di Siliwangi apa yang terjadi? Sudahlah dek, kata wahyu, aku jaluk sepuro dek, aku khilaf dek, memang aku sing salah dek. Umpama aku duwe salah duwe luput karo sampean nun sepuro aku, demi Allah aku gak akan ngulangi ini. Please dek, please. Karena yang namanya Wiwi ini sudah kroso disakiti hatinya. Apa kata Wiwi? Sakitnya tuh di sini. Gitu. Adik. Sampai nego sakitnya tuh di sini. Coba sudah jalur tenang demi Allah apa kata itu tadi? Bila sudah hitam takkan berubah putih, walau kembang iba memohon padaku, kata Bibi. Dikejar karo wahyu wis sudah jalur sepuro. Jangan khawatir, kata Bibi. Kehadiranmu dapat merubah pendirianku. Ujung-ujungnya apa kata? Anggap saja semua antara kita tak pernah ada cinta. Nangis udah. Makanya tolong wahyu ojo bisa-bisa mentok kowe iki. Ki atos sing ceramah iki, cerewet banget. Pun niku lho, makanya monggo terutama manten baru juga manten lawas sing duwe rasa kaku kepada istri yuk paling tidak dikurangi. Nah, niku. Kemudian wala tahjur fil bait yang nomor 7, wala tahjur fil bait illa bi'idnya. Jangan keluar dari rumah tanpa kamu pamit dhisik kepada istri kamu. Walaupun kamu suami, ojo selonong boy nanti wong lanang ning endi wae pamit karo istri. Ujung-ujungnya apa? Ketika wahyu sudah minta maaf kepada istri tidak dimaafkan gini kok. Ketika gelem, tak gelem. Ya apa? Balik ini teng sini. Aku bukan pengamis cinta. Balik. Dilarang ketika balik ini teng sini mulya Wiwi bingung. Dikandane karo dul memang kowe sing salah wis ngerti wong lanang rene njaluk sepuro wis nyesali perbuatane ora bakal ngulangine. Allah saja Maha Pengampun. Masa kamu nggak ngampuni kesalahan suami kamu dari dulu-dulu? Ya piye lho yung aku wis ora atiku koyo ngene iki. Pegel jane aku. Ujung-ujungnya apa? Hati-hati wi. Biasanya wong lanang kalau minta maaf kepada suami, kemudian maafnya tidak dikabulkan oleh istri, biasanya wong lanang lek balik nggak langsung ning omah, wong lanang lontang-lantung, kan di ujung-ujung. Lebih biar balik ning omah rene wong wedok. Umpama anak-anak dibawa ibunya. Lalu ketika nggak pulang, bingung kan, bingung juga. Bojomu ora balik, meneng tuh bingung ini. Ketika malam tiba, ternyata dia juga kepengen ketemu wong lanang. Pas mati lampu bisa. Dilalah wiwi gini kok ngumet-ngumet lilin ujung-ujung. Curhat karo lilin. Lilin putih. Itu ujung-ujung. Bisa bener. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngapunten ngaji ini rada dikutuk kula kadung-kadung ning ngeten niki. Ya gak nyambung hadise mbok nyambung lagune ngoten mawon. Oh niku. Jadi terutama yang nomor 7 wa alla tahjur fil bait illa bi'tiha. Jadi kamu jangan keluar rumah tanpa kamu pamit kepada istri kamu. Masalahnya apa? Kalau ada seorang suami lumu nggak tahu pamit kepada istri, ujung-ujungnya atine wong wedok juga loro.
wis disiapne makanan, balik-balik yo kur balik, panganan nggak dipangan, masak wis kesel-kesel nggak dipangan, yo wong lanang yo istri juga loro hati di ngoten kene. Apa kata istri? Kalau sudah wong lanang lu nggak tahu pamit, ini bang, aku bukanlah kapal di lautan luas, berlabuh hanyalah sekejap, lalu pergi lagi. Kan ngoten. Pulang malam, pergi pagi, ku tak marah, asalkan ada bahasa basimu. Yang dibutuhkan istri nopo? Pamit. Dek, akar krono, dek balik ku jam 12 basa-basi, ojo selonong pun. Makanya dari hadis ini gini wow, wa la tahjur fil bait illa bi idniha. Tuan, yang terakhir fasolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Fasolihatu, istri yang solehah, Mbak Wiwi, qanitatun, istri yang taat kepada Allah, hafizatun, istri yang pandai memelihara kehormatan diri, bima hafizallah, sebagaimana Allah telah memelihara kehormatan kamu ketika kamu masih gadis. Ada sebuah sejarah terutama Mbak Wiwi untuk kaum ibu-ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam punya istri dua. Istri yang pertama Ibrahim namanya Maisarah. Ketika menikah dengan Maisarah, Nabi Ibrahim alaihissalam lamanya 80 tahun dia dalam pernikahan, belum dikasih keturunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Ibrahim sudah umurnya 85, sementara istrinya sudah umur 80, belum dikasih keturunan. Saking jengkelnya Ibrahim, apa yang terjadi? Ibrahim pada waktu itu punya sapi banyaknya yang namanya 300 sapi, punya onta banyaknya 100 onta, punya kambing banyaknya 1000 kambing. Karena Ibrahim kepengen duwe anak, sampai Ibrahim nadar dengan menyembelih hewan yang saya sebutkan itu tadi. Onta 100 onta, sapi 300 sapi, kambing 1000 kambing, dibeleh saat itu juga. Ketika habis menyembelih hewan, datang Jibril. Hebat niat. Ngapa kau sembelih semua hewannya? Pegel aku. Lah nyapa pegel? Lebih aku rapi kalau Maisarah sampai saiki lho bojo guru betang-betang. Mbok-mbok dengan saya berkorban yang namanya 100 onta, 300 sapi, 1000 kambing, mbok-mbok dikasih keturunan saya. Seandainya dikasih oleh Allah, kalau diperintah pun beleh, tak beleh anakku. Ujung-ujungnya apa? Kata Jibril, istri kamu tidak akan metang. Nyapa? Masalah mandul bojomu. Terus sumpah. Terus ketika yang namanya Jibril ngomong dengan Nabi Ibrahim, tahu-tahu Maisarah ngintip bu, mendengarkan pembicaraan antara Jibril dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ketika kedua makhluk Allah ini sudah berpisah, langsung istrinya menemui Ibrahim. Nabi Ibrahim boleh mesak nih marang panjenengan. Panjenengan seorang khalilullah, panjenengan niku rasulullah, panjenengan niku waliullah. Lek sampai panjenengan boten kada keturunan, kula selaku istri merasa bersalah dumateng panjenengan. Terus piye Maisarah? Aku lah ikhlas lek sampean rabi malih. Tenang, sumpah. Gak ngapusin boten. Akhirnya nikahlah Ibrahim dengan pembantunya namanya Dewi Hajar. Ketika menikah dengan Dewi Hajar, apa yang terjadi? Satu bulan 2 bulan, tahu-tahu Dewi Hajar hamil. Ketika hamil 5 bulan, timbul keretakan rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam antara istri tua dengan istri muda. Geger, sok nyindir sing mbok tuwek nih, mbok uwek nih. Kowe penak, tapi nek iki sore wis petang. Kene lho, pirang-pirang tahun petang. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana.
melalui Jibril alaihissalam. Jibril turun kau ke dunia, temui Ibrahim. Disuruh apa Allah? Perintahkan istri Ibrahim namanya Siti Hajar itu pindah ke daerah Bakkah yang sekarang menjadi namanya Mekkah. Nah nih iki banten iki rungok nih dhisik aku ngomong iki. Ojo kelap-kelepe koyo lampu di kota. Susah jalan banten iki memang susah, Pak. Diceritakan. Ini ada hubungannya dengan kalian gitu. Lah, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Lalu terus pripun malaikat Jibril, pokoknya Ibrahim ada perintah dari Allah, pindahkan istri kamu supaya istri kamu dengan istri kamu yang pertama itu tidak terjadi bentrok dalam kehidupan rumah tangga. Jadi cemburu bukan sekarang ada, Pak. Jadi nggak akur bukan hanya sekarang ada. Istri Nabi Ibrahim aja ndak akur. Loh, supaya tidak retak kehidupan rumah tangga Ibrahim, Allah memerintahkan kepada Ibrahim, istrinya disuruh pindah ke daerah Bakkah. Terus kemudian yang namanya bertanya, "Hei Jibril, di mana Bakkah itu?" Bakkah di tengah-tengahnya ada pondasi Ka'bah, yang membangun adalah bapak kamu namanya Adam dan Dewi Hawa. Di sebelahnya Ka'bah ada bukit, namanya bukit itu antara Sofa dengan Marwah. Kau letakkan di sana istri kamu itu. Sekarang langsung Ibrahim menjawab dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya langsung keesokan harinya Ibrahim ngomong, "Dek, aku mampungi ditekani Jibril terus lek sampai ngomong pindah di daerah Gersang gelem ora?" Apa kata Dewi Hajar? Samikna wa atok. Coba bojoku lho, bojo sampean, "Dek, aku mampungi ngimpi lek sampai pengen sugih pindah daerah kono sing ora enek umum belas." Sampai penak orang penek dhewe. Dan Dewi Hajar enggak ngomel. Dewi Hajar malah menjawab Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya apa? Maisarah cuma nyawang mawon. Wah, istriku yang pertama Dewi Maisarah, aku nak pamit ngantarkan adik kamu ke daerah Bekas. Nanti kono. Nyapa? Akhirnya diantarkan naik onta, dipanggillah onta dengan izin Allah. Onta itu ketika Ibrahim dan istrinya sudah ada di atas onta, istrinya sudah ada di atas onta, onta itu disulap oleh Allah menjadi burung. Makanya nggak heran antara Mesir sampai ke daerah Mekkah, padahal kalau naik bis, Pak, kalau naik bis zaman saat ini 2 hari 2 malam, tapi pada waktu itu Ibrahim hanya bisa ditempuh cuma tidak ada 1 malam. Seperti halnya kejadian Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Yang namanya Dewi Hajar dalam perjalanan, Bu, meteng, Bu, 5 bulan. Ketika sampai ke daerah Bakkah yang di sana cuma adanya padang pasir, bukit-bukit terjal, enggak enak uwit-uwitan. Di tengah-tengahnya cuma ada pondasi Ka'bah pada waktu itu. Kurung ini wong belas. Langsung diturunkan dari onta. Dewi Hajar hendak lepas-lepas membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus Dewi Hajar. Boten protes Dewi Hajar, betul karo Hajar Sri Mulya. Hajar Sri Mulya niku mulai bentuk ibu. Ujung-ujungnya ketika turun dari onta, "Dek, jadi aku nggak tega ninggal sampean ning kene. Memang ini perintah Allah. Ikhlas orang. Jangankan cuma ditinggal Nabi Ibrahim, karena ini perintah Allah, dipateni aku juga ikhlas kalau memang itu kan perintah Allah. Sudah, Dek, aku nggak sampai nginep di sini. Aku langsung balik ke daerah Mesir. Aku tinggalkan kamu sendiri di sini. Di sana ada pondasi Ka'bah. Ini namanya bukit antara Sofa dengan Marwah. Inilah tempat kamu."
Jangan nangis sayangku, jangan nangis kekasihku. Nanti ada surga yang dijanjikan Allah untuk kamu. Selamat tinggal istriku. Sampai lagi cerita itu, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Yang namanya Dewi Hajar ditinggal Ibrahim, Dewi Hajar nggak jerit bu, cuma melihat kepergian suami dengan tetesan air mata, dan tetesan air mata itu selalu diiringi dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika Ibrahim kesan pulang, hari demi hari, tahun demi tahun, ketika umur 9 bulan 9 hari, bahkan kalau orang dulu itu kalau hamil itu ada mengatakan amai nih 2 tahun nek meteng. Pilih meteng 2 tahun kaya apa ya bu?Ungsong 9 bulan ya bu. Lah itu tadi. Ketika sudah detik-detik akan melahirkan, 9 bulan 9 hari, 9 bulan 9 hari, ibu mengandung buah kasih sayang. Antara hidup dan mati, ibu berjuang untuk melahirkan anak tersayang. Nyawa darwani, gak enek bidan pada waktu itu, gak enek dokter pada waktu itu, sendirian Dewi Hajar. Dan Dewi Hajar gak pernah nyalah di Ibrahim alaihissalam. Ini. Jadi Dewi Hajar ketika sudah detik-detik akan melahirkan, subhanallah, langsung Allah memerintahkan malaikat yang ada di Jabal Makmur, hei malaikat, turun kalian ke dunia, dampingi yang namanya Dewi Hajar melahirkan kekasihku namanya Ismail Dabihullah. Turun semua malaikat dari Baitul Makmur menuju yang namanya Ka'bah, menyaksikan proses kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Lalu ketika sudah waktunya melahirkan, lahir si jabang bayi, langsung nipu, iya, nangis. Dilala Dewi Hajar nipu bingung bu, kenapa bingung? Karena Dewi Hajar ketika melahirkan anaknya Ismail, tetek Dewi Hajar, susu air Dewi Hajar, entek gak ada bayu. Garing bu. Ismail nangis tambah tadi, iya. Yang namanya Mekah itu, Bakkah pada waktu itu gemuruh dengan suara kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi malaikat punya wang. Sampai di mana batas kesabaran Dewi Hajar? Apa pernah Dewi Hajar menyalahkan Nabi Ibrahim? Tidak. Dewi Hajar tetap berjuang piye caranya supaya anaknya itu baju. Akhirnya Dewi Hajar niku dalam posisi par melahirkan, noleh tengen noleh kiwang ini banyu, noleh tengen malih koyo ini banyu di Bukit Sofa. Langsung yang namanya Hajar ngomong, le bikin ojo nangis le, main golek banyu le, bobot di Sri Mulyo ene le. Gini ku. Lah akhirnya apa? Langsung jenenge jubah di zaman semua orang Mekah kan kayaknya jari jubah, langsung jubahnya Dewi Hajar niku diangkat melayu ning Bukit Sofa ning sini. Karena lek sampean haji kula haji kan ngoten niku. Kan iki cerita. Lah, kembali kepada sejarah itu, terutama Mbak Wiwi, artinya sesusah apapun kamu nanti, jangan gampang-gampang kamu menyalahkan suami tidak sayang kepada istri. Sebab kalau sabar itu ada hikmah yang sangat besar di dalam. Nah ini akhirnya apa yang terjadi? Ketika sampai di sofa nggak ini banyu garing, jelas cuma pecahan watu. Kembali balik ke Ismail, ditelur Ismail malah tambah dadi nangis. Iya, nggak enak banyu. Noleh ke bati kiwo. Ketika noleh ke kiwo ternyata koyok-koyok ini Bukit Marwah ini banyu, Melayu ini Bukit Marwah balik. 7 kali antara sofa dengan Marwah. Langsung Allah memerintahkan Jibril, Dewi Hajar adalah wanita yang sukses dalam dunia dan akhirat. 1001 wanita yang model kayak gitu, tanpa suami dia bisa melahirkan anaknya kekasih itu.
Dia ditinggalkan oleh Ibrahim di Makkah tanpa Ibrahim meninggalkan belanja serupiah pun kepada Dewi Hajar. Tapi Dewi Hajar tetap sabar, gak pernah nyalaki suaminya. Bu awake dhewe kan boten, Pak. Dek, aku tak sesuk arep ziarah Wali Songo ya. Sampeyan ziarah kok. Ora mati wong wedok. Ketika berangkat ziarah, wong wedok gak ditinggali blonjo. Wis to, rame-rame. Tapi Dewi Hajar ikhlas dan sabar. Nah niki makanya kamu dok tirulah Dewi Hajar, jangan suka menyalahkan suami ketika terjadi sesuatu. Mungkin itu ujian kamu dari Allah, sabar apa tidak kamu menerima itu. Nah niku makanya kewajiban istri kepada suami yang pertama wa in amartaha atau akka, kalau diperintah suami laksanakan perintah itu, gak ada istilah engko kesik. Bojo kula Bu. Mi, juga anu nang sisuk ning kono ya Mi. Mangke to, Brak. Nyengket-nyengket mawon jenengan. Bosone Bu. Tapi omongannya gak penak. Iku bojo kula lho, bojo kula. Ngongkon mawon. Lah, pol niku, makane jadi laksanakan perintah itu selama perintah itu bukan mungkar maksiat kepada Allah. Jadi nggak ada istilah kok si Thomas, engko Thomas ojo. Kecuali Mbak Wiwi, istri suami kamu menyuruh kamu hal yang mungkar kepada Allah. Contoh, kamu harus ning pasar umpamanya. Lah ketika gue harus ning pasar, suami kamu takon arep titip ning pasar. Titip ya, titip nopo Mas? Figur rong botol. Jadi walaupun nggak ditukoki nggak dosa. Kenapa? Karena titipan suami berbau mungkar ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, in-nadhar tasarrufka, kewajiban istri kepada suaminya. Kalau disawang wong lanang dok, dipandang suami kamu harus selalu menyenangkan suami kamu, baik susah maupun bahagia, waktu suci maupun dalam keadaan haid. Lah sama saat ini kan boten. Lah arep undangan kata sing ngeten iki dandanan api, arep nanti undangan. Tapi lek ning omah kadang-kadang gak tau dandan wong wedok. Aku goblok ya. Dadi wong lanang nyawang bojone ora gurih. Mungkin iku ujung-ujungnya lek penampilan wong wedok karo wong lanang, penampilan istri kepada suami ngeten-ngeten iki, akhirnya wong lanang gak betah ning omah. Contoh sampean do Wiwi dengan Wahyu logo ning teras Maman. Sementara penampilan Wiwi nggak pantas di sawah, dilalak ini wong wedok lewat, jenenge painem. Lho painem penampilan seksi. Wabang lah sampai niki ngomong niki tapi kayak iso melek niki. Dilalak si Wahyu ngomong, "Dek, painem seksi ora koyo kowe." Mesti kan tersinggung yang namanya istri. Matang wedok. Makanya ojo gampang cemburu. Makanya in-nadhar tasarrufka, kalau dipandang suami, pandai-pandailah kamu menyenangkan suami baik dalam keadaan suci maupun dalam keadaan haid. Kenapa Dok? Karena yang namanya wanita zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Halo. Makanya kan enten niku salah langkah. Banyak orang salah langkah, berbuat ingkar tapi dhek ngaku bener. Siapa niku wong wedok? Ingkarnya apa? Ngene ku wae. Dandanane bener tapi salah nggon. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa alla tu'ti bilisaniha. Kamu Dok tidak boleh